ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan buat kawan-kawan semua, akhwati fillah, rahimakumullah, para pencari ilmu, para calon madrasatul ula fil ummah, para calon-calon madrasah pertama untuk umat dan bangsa ini, di mana pada pekan lalu kita melalui wasilah Khadijah Community ini sudah sama-sama membahas, mengkaji dan mendalami surat Al-Asr. Nah, pada pekan ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini di akhir bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita taufik dan taisirnya, taufik dan kemudahannya agar kita bisa sama-sama mengkaji lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Nah, pada pagi hari ini saya diamanahkan untuk menjadi pemantik, menjadi penyampai dan pengarah pada kajian tadabbur pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini tema kita, teman-teman sudah dimaklumi, bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah mentadabburi surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Akhwatullah rahimakumullah, surat Al-Kautsar ini adalah surat yang luar biasa. Surat Al-Kautsar ini adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan surat ini kepada umatnya, kepada umat Muhammad SAW dan para pengikutnya, di mana surat Al-Kautsar ini adalah surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surat yang memiliki huruf yang paling sedikit di dalam Al-Quran Al-Karim adalah surat Al-Kautsar. Ini fakta pertama. Jadi kalau ada pertanyaan, akhwatullah rahimakumullah, teman-teman semua, kawan-kawan yang berbahagia, kalau ada pertanyaan, surat yang paling pendek, yang paling sedikit huruf-hurufnya adalah surat Al-Kautsar. Nah, kalau surat yang paling panjang, ya, surat yang paling banyak, maka tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa surat yang paling panjang, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya adalah surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Kautsar ini menurut kesepakatan para ulama adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Artinya surat ini dimasukkan oleh para ulama ke bagian jenis surat-surat Makkiyah, ya, surat-surat Makkiyah. Meskipun nanti akan kita temukan bahwa di surat Al-Kautsar ini ada perintah untuk berkurban dan menyembelih. Ada perintah untuk berkurban dan menyembelih. Tetapi syariatan kurban dan sembelih ini meski secara khusus itu disyariatkannya itu ketika haji, gitu ya. Ketika haji, dan memang haji adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diteruskan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW ke kita. Nah, surat Al-Kautsar ini menegaskan hal itu. Faktanya, di samping bahwa surat Al-Kautsar ini memiliki huruf-huruf yang sangat sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala menamakan surat ini dengan surat Al-Kautsar. Hanya 3 ayat, tapi Allah Subhanahu wa taala namakan surat ini dengan surat Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar secara sederhana, secara bahasa, asal mula bahasa, dia dimaknai, diartikan dengan makna nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak.
Kalau kita biasa kalau kita biasa berterima kasih kepada orang itu, jazakallahu khairan katsiran. Ya, kalau sama laki ya. Kalau antara akhwat atau kalau kepada akhwat, kepada lawan bicara kita adalah perempuan, jazakillahu khairan katsiran. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kamu dengan kebaikan yang banyak. Katsir, ya. Katsir artinya banyak, lawannya adalah qalil. Lawannya adalah sedikit, bahasa Arabnya qalil. Nah, al-kautsar itu diambil dari kata katsir, kasara, kasura yaksuru, ya, banyak, dan isim fa'ilnya dengan sigot dengan wazan fa'il itu diambillah katsir. Itu dengan sigot yang lain, sigot yang lebih dalam, lebih luas, lebih banyak, lebih holistik, lebih sempurna adalah al-kautsar. Ya, al-kautsar yang berarti sangat banyak sekali. Jadi meski ayat ini hanya 3 ayat, meski surat ini hanya tersusun dari 3 ayat, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menamakan surat Al-Kautsar ini dengan Al-Kautsar. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada satu huruf pun yang terdapat pada kitabullah, terdapat pada Al-Qur'an Al-Karim, kecuali di balik huruf tersebut, di balik ayat tersebut, terdapat kebaikan yang sangat banyak. Ini hikmahnya yang pertama. Kalau kita perhatikan baik-baik. Nah, mari kita coba sama-sama baca Al-Kautsar ini. Saya bacakan dan kemudian saya akan terjemahkan ya secara sederhana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu, hai Muhammad, kenikmatan yang sangat banyak atau pemberian yang sangat banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Sebab itu hendaklah engkau sembahyang karena Tuhanmu, li rabbika wanhar, dan hendaklah engkau berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, syani'aka, pembencimu, itulah mereka yang terputus. Jadi itu secara singkat terjemahan atau translation ya, terjemahan dari surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat ini. Nah, apa kemudian pandangan para ulama ketika mereka melihat surat Al-Kautsar ini dari bahasan konteks dengan surat sebelumnya? Jadi kawan-kawan semua, para pendengar yang berbahagia, bahwa dalam ilmu tafsir itu ada apa yang disebut oleh para ulama dengan bahasan munasabah bainal ayati waswar. Ya, munasabah bainal ayati waswar. Ya kan? Apa itu munasabah bainal ayati waswar? Munasabah bainal ayati waswar adalah keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain. Keterkaitan, kecocokan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Oke, itu namanya munasabah bainal ayati waswar. Bahwa surat ini itu dalam bahasa Inggris itu tidak tepat kalau kita bilang bahwa dia adalah chapter gitu ya. Atau apa? Kalau bahasa Inggris yang lain chapter atau part ya. Tidak. Dia meskipun nanti ditranslasi ke bahasa Inggris, dia mesti disebut dengan surat dan juz. Jadi tidak part atau chapter atau verse atau ayat. Nah, itu tetap harus disebut ayat, itu bukan verse dalam bahasa Inggris. Ayat dalam bahasa Inggris ya ayat. Bagaimana kita menyebut dalam bahasa Indonesia ayat ya ayat, juz ya juz.
bukan bahasa Inggrisnya part ya, juz bagian, maka menjadi part. Nah, dia tetap juz disebutnya, dan juga surat ya itu juga tidak disebut dengan chapter, atau dalam bahasa Indonesia dia tetap disebut dengan surat. Maka dalam bahasa Inggris juga dia tetap disebut dengan surah. Kenapa? Karena kata para ulama, penamaan surat, juz, dan ayat itu berdekatan sekali dengan apa? Dengan tadi ilmu munasabah bainal ayat wa surah. Ilmu yang membahas tentang keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ilmu yang membahas tentang keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, baik ayat setelahnya maupun ayat sebelumnya. Gitu. Ini penting banget teman-teman buat kita ngambil kesimpulan yang lebih dalam. Kalau secara tampak saja kita akan menemukan bahwa ayat ini itu turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah, dan ayat ini mengingatkan kepada Rasulullah SAW tentang pemberian Allah yang sangat banyak tidak terhitung, kan gitu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi dengan ilmu yang satu ini, munasabah bainal ayati was suwar, ilmu yang membahas dalam lagi tentang keterkaitan antara satu surat dengan surat ini, kita akan temukan bahwa terjadinya peletakan surat Al-Kautsar ini setelah surat Al-Ma'un atau surat Ad-Din, kata sebagian ulama, surat Ad-Din, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu surat Ad-Din atau surat Al-Ma'un. Pengurutan ini itu langsung datang dari sisi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam banyak riwayat disebutkan ketika sampai kepada beliau itu ayat, itu langsung ada masa-masa tertentu. Disebutkan di berbagai riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk apa? Menertibkan, taruh surat ini di setelah ini, taruh ayat ini sebelum ayat ini, dan seterusnya, macam-macam gitu ya. Nah, jadi artinya penertiban Al-Kautsar setelah surat Al-Ma'un itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada hikmah dan tujuan yang jelas. Kembali kepada tadi, menamakan juz surat ayat dengan juz surat dan ayat tidak disamakan dengan penamaan yang lain, karena memang Al-Quran ini adalah satu kesatuan yang utuh. Ya, satu kesatuan yang utuh. Kenapa tidak disebut dengan bab, chapter, part, atau verse? Karena berbeda dengan tulisan-tulisan, bacaan-bacaan makhluk pada umumnya, manusia pada umumnya, yang biasanya tidak mengulang satu hal yang sama. Kita ini akan dianggap sia-sia ketika kita membuat satu tulisan, membuat sebuah bacaan, dan kita melakukan redundant. Tahu ya teman-teman, redundant ya. Redundant itu mengulang gitu, mengulang-ulang. Makanya di tulisan-tulisan akademika, tulisan yang bergenre akademisi, itu selalu ketika ada bahasan yang pengen lagi dibahas, tema yang tertentu lagi dibahas, dan tema ini sudah dibahas di bab yang sebelumnya, maka akan ditulis, dikasih footnote di bawahnya, bahasan ini sudah dibahas di bab sebelumnya. Pakai footnote gitu, pakai footnote, pakai catatan kaki. Nah, Al-Quran itu bukan catatan kaki. Nah, Al-Quran itu tidak pakai catatan kaki. Dia tanpa footnote. Makanya adanya pengulangan surat, sebagai contoh ya. Di surat Al-Baqarah itu ada cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nanti di surat Al-A'raf di juz 9 ada lagi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Terus gitu. Surat Asy-Syu'ara di juz 19, kemudian di juz 16 ya, di surat Thaha, terus sampai nanti An-Nazi'at juz 30 itu kisah-kisah tentang Bani Israil terulang-ulang. Nah, ini ya meski secara zahirnya itu terdapat dan pengulangan, tetapi itu penuh dengan hikmah. Nah, termasuk juga di surat Al-Kautsar ini, teman-teman. Surat Al-Kautsar ini menyebut tentang nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan, curahkan kepada manusia secara umum,
Kalau kita pengen lebih rinci lagi apa sih nikmatnya, itu kita bisa temukan di surat sebelumnya, di surat-surat sebelumnya, beberapa surat sebelumnya, yaitu surat apa? Surat Al-Duha misalnya. Wal-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. Maka engkau itu dahulu tidak tahu apa-apa, maka Allah memberikan kamu ilmu, memberikan kamu hidayah, memberikan kamu Al-Quran. Wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. Dahulu Allah Subhanahu wa taala menemui Muhammad dalam keadaan ail, dalam keadaan, dan Allah Subhanahu wa taala mencukupimu, membuat kamu kaya, fa'aghna. Dan banyak lagi. Nah, surat Al-Kautsar ini pun begitu. Dia kembali menyinggung tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik nih. Dan teman-teman bisa lebih dalam lagi tadabbur tentang surat Al-Kautsar ini. Bahwa mohon maaf teman-teman, ini seperti sudah diketahui sama-sama gitu ya. Memang IndiHome belakangan lagi, atau memang selama ini agak beres. Jadi mohon maaf sekali lagi teman yang lagi menyimak. Koneksi internet saya karena pakai IndiHome jadi kurang terlalu stabil, nggak terlalu kuat ya stabilannya. Baik, kembali ke bahasan tema kita. Teman-teman semua dalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya surat Al-Kautsar ini adalah surat yang menjadi jawaban. Dia menjadi jawaban terhadap surat Al-Ma'un. Apa yang dimaksud dengan jawaban? Apa yang dimaksud dengan pasangan ya? Pasangan yang menjawab setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini teman-teman coba lihat, coba kalau lagi di kalau ada mushaf di HP-nya coba buka surat Al-Ma'un gitu. Surat Al-Ma'un dulu ya. Nah, itu akan temukan bahwa di surat Al-Ma'un itu Allah menyebutkan 4 ciri-ciri ya, 4 sifat yang paling buruk yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada orang-orang munafik. Orang-orang siapa? Orang munafik. Yang pertama, sifat yang pertama adalah al-bukhl. Sifat yang pertama adalah pelit. Dan itu yang ternampakkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hai Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan hari akhirat? Jadi ad-din di sini bukan agama ya teman-teman. Jadi ad-din itu meski bisa dinamai dengan agama, tapi tafsiran yang lebih tepat ad-din di surat Al-Ma'un di ayat pertamanya adalah hari kebangkitan, hari pembalasan. Wahai Muhammad, apakah kamu tahu orang-orang yang mendustai tentang hari kebangkitan ini, hari pembalasan? Mereka adalah orang yang apa?
menghardik orang-orang anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan kemudian tidak mengajak manusia, tidak menyuruhkan kepada manusia untuk memberikan makan orang miskin. Nah, ini adalah sifat jelek pertama, al-bukhul. Sifat al-bukhul. Kemudian sifat jelek yang kedua yang Allah sematkan di surat Al-Ma'un dan peringatkan para pembacanya kita hindari adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Dan ini yang disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ma'un ayat 5. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu siapa? Mereka juga yang mendustakan agama adalah mereka yang lalai dari salat mereka. Yang ketika mereka salat itu sahun, lalai. Kemudian sifat jelek yang ketiga, tadi yang pertama apa? Pelit, yang kedua apa? Meninggalkan salat. Nah, yang ketiga adalah al-mura'atu fis shalah. Mereka yang riya dalam salatnya. Alladzina hum yura'un. Surat Al-Maun ayat 6. Kemudian sifat yang terakhir, sifat yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan di surat Al-Maun adalah al-man'u minaz zakah, yang mereka tidak mau membayar zakat. Bahkan kemudian menyerukan orang-orang agar tidak mengeluarkan zakat, agar tidak mengeluarkan agar tidak saling mengeluarkan bantuan. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka orang-orang yang mendustakan agama ini, selain mereka itu pelit di ayat ketiga, dan mereka itu suka meninggalkan sholat di ayat kelima, dan mereka itu sangat riya ketika sholatnya di ayat ke-6, maka di ayat ke-7 mereka juga adalah orang yang nggak mau membantu, gitu, nggak mau saling membantu. Al-ma'un itu adalah perabotan rumah tangga yang dipakai untuk saling membantu. Nah, maka kata Imam Ar-Razi dalam surat Al-Kautsar ini, Allah jadikan 4 sifat balasan, 4 sifat yang menjadi lawan sifat yang buruk yang Allah tampakkan di surat Al-Ma'un. Yang pertama, tadi apa yang pertama? Pelit ya, pelit. Bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang pelit. Mereka itu menghardik anak yatim. Mereka itu adalah orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin. Dan ini apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab sifat pelit ini dengan ayat pertama di surat Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Ya, sesungguhnya kami yang Muhammad telah memberikan kepada kamu pemberian yang sangat amat banyak. Ya. Fa'ati antal katsira wa la tabkhal. Maka karena kami telah memberikan kepada kamu pemberian yang sangat amat banyak, maka berilah pemberian ini dan jangan sekali-kali kamu pelit. Itu sifat yang pertama, pelit. Jadi ayat ketiga Al-Ma'un Allah balas dengan ayat pertama di surat apa? Al-Kautsar. Nah, ini yang disebut dengan munasabah bainal ayat. Ilmu yang secara khusus membahas tentang ilmu keterkaitan antara satu ayat. Jadi meski dia sudah berbeda surat, tapi masih satu kesatuan. Allah Subhanahu wa taala masih terus menegur Nabi Muhammad SAW dan kita para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sifat yang kedua yang tadi sudah kita singgung adalah tarakus shalah. Itu siapa? Yang mereka itu suka sekali meninggalkan sholat. Mereka lalai dalam sholat. Maka di surat Al-Kautsar ini Allah membalas dengan menyebutkan di ayat kedua, fasolli. Nah, maka sholatlah. Idum ala sholah. Sholli artinya adalah teruslah kamu dalam keadaan sholat kapanpun azan itu memanggilmu. Tiap kali ada azan Allahu Akbar, maka bersegeralah kamu dalam sholat. Jangan kamu lalai, jangan kamu menunda sholat kamu, jangan kamu mengakhirkan sholat kamu. Nah, kita nggak bicara tentang alladzina hum fi sholatihim sahun. Ini Allah nggak bilang mereka yang dalam sholatnya itu lalai. Allah cuma bilang mereka yang dari sholatnya itu lalai. Ya. Artinya mereka dapat teguran yang tinggi. Gitu. Fasalli, salatlah kamu. Ini adalah sifat balasan yang kedua. Sifat baiknya adalah sholatlah yang harus dilakukan oleh Muhammad, dan sifat yang buruk yang harus dilakukan oleh Muhammad adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Nah, kemudian sifat yang ketiga tadi apa? Sifat yang ketiga adalah riya dalam sholat. Apa itu riya? Riya itu pengen
dilihat. Ria itu kita lebih senang, lebih giat beribadah saat dalam keadaan dilihat banyak orang, dan kemudian saat kita sendiri kita tidak berbahagia, kita tidak senang, kita tidak menikmati. Nah, itu adalah ria. Salah satu ciri ria adalah itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala balas surat Al-Kautsar ini dengan firman-Nya li rabbika. Ya. Maksudnya adalah i'tibis salati li rabbik la li mara'atin nas. Kamu umat Islam, umat Muhammad, salatlah kamu li rabbika, untuk Tuhanmu satu-satunya. Jangan untuk agar kamu dilihat oleh manusia sebagai orang yang rajin sholat. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah tadi bahwa sifatnya yang jeleknya adalah al-man'u minaz zakah. Mereka melarang orang untuk berzakat, untuk saling membantu, saling tolong menolong. Maka di surat ini Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Wanhar. Ya, maka kamu at-tasadduq bilahmil adhai, maka kamu sembelihlah dan berikanlah daging sembelihan itu kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini pas ya konteksnya teman-teman semua, para pendengar yang berbahagia. Pas sekali konteksnya dengan kita sebentar lagi akan menyambut hari Idul Adha, ya, hari hari raya umat Islam yang kedua. Syahra Aidin la yanfusani, kata Nabi Muhammad SAW di riwayat yang sahih, sebenarnya ada 2 bulan hari raya yang 2 hari ini tidak akan berkurang sama sekali. Artinya meski dalam keadaan menjelang kiamat pun, dalam keadaan susah pun, syariat Idul Fitri dan Idul Adha itu tetap ada. Nah, ini konteksnya cocok nih teman-teman. Sudah sampai mana tabungan Idul kurbannya? Ya, apakah sudah bisa berkurban kambing tahun ini? Ya, kalau tahun lalu belum bisa berkurban kambing, apakah sepanjang tahun ini sudah bisa belum, gitu kan? Atau yang mungkin tahun lalu sudah mulai patungan dengan satu bagian sapi, ya. Nah, maka sekarang udah bisa untuk 2 bagian belum? Nah, terus dan seterusnya. Nah, ini cocok buat agar kita melatih untuk menghilangkan sifat pelit, ya, sifat tidak mau saling tolong menolong dalam hati kita. Dari hati kita itu dengan cara apa? Dengan cara menyembelih dan membagikan daging sembelih kepada mereka yang membutuhkan. Ya, Ustaz, kan lagi sulit ini, lagi corona, nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan, tidak ada cash flow-nya lagi hemat banget nih Kak, lagi bener-bener ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Niatkan saja dulu, azamkan saja dulu. Waktu masih ada sebulan lagi, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa ya, orang-orang yang memiliki potensi lebih banyak diterima sedekahnya adalah mereka yang berinfak, mereka yang berkorban di dalam kesempitan, juhdun mukil. Ya, ketika ditanya Rasulullah SAW sedekah apa yang paling utama, kata Rasulullah SAW adalah sedekah yang paling utama adalah sedekah yang kamu keluarkan dalam kamu itu wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan tentram aman, dan kamu lagi dalam keadaan pelit, kamu lagi dalam keadaan sah, kamu lagi dalam keadaan payah, gak punya banyak duit, tapi kamu tetap berinfak, tapi kamu tetap bersedekah, dan kamu tetap berkorban. Maka itu kata Rasulullah SAW adalah sebaik-baik sedekah, baik-baik infak, baik korban. Apalagi di surat Ali Imran yang kita sudah sering dengar dari para khatib, para ustadz, salah satu ciri utama orang-orang yang muttaqin yang akan meraih surga yang luasnya lebih daripada surga, lebih daripada langit-langit yang ada hari ini di bumi, dan juga lebih luas daripada bumi, adalah mereka yang bertakwa. Yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang berinfak dalam keadaan senang, mereka juga yang berinfak dalam keadaan sulit. Nah, itu teman-teman semua secara sekilas tentang konteks ayat ini. Jadi menarik teman-teman kalau kita tadabbur ini, bahwa dia sudah menjadi surat yang berbeda antara surat Al-Ma'un, surat 107
Dengan surat Al-Kautsar 108, tapi cara Allah Subhanahu wa taala untuk membalas, untuk memasangkan antara satu sifat buruk dan dengan sifat baiknya, dan karakteristik yang baik itu menarik, teman-teman. Nah, itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara dengan cara membaca lebih dalam lagi, mendengar lebih banyak lagi, dan juga meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita sama-sama masuk ke tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan inna a'tainakal kautsar? Jadi para ulama itu setidaknya sampai berbeda pendapat. Perbedaan pendapat mereka ketika menafsirkan kata Al-Kautsar itu sampai ke 13. Oh, bayangkan, sampai 13 pendapat. Ini menunjukkan bahwa nikmatnya Allah itu tidak bisa dihitung. Dan tentu angka 13 ini itu bukan pembatasan. Angka 13 yang oleh Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah sebutkan di dalam tafsir Al-Azharnya, itu hanya batasan awal saja, bukan batasan akhir. Bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itulah benar. Jika kamu hitung nikmat Allah itu yang telah diberikan, ya, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Maka kata Buya Hamka, sesungguhnya sangatlah banyak anugerah dan karunia Tuhan kepada engkau, wahai utusanku ya Muhammad. Tidakkah dapat dihitung? Tidaklah dapat dihitung berapa banyak karunia itu. Sejak Al-Quran diturunkan sebagai wahyu, nikmat diilhamkan sebagai hasil pikiran, nubuwah dan kerasulan, ya penutup dari segala rasul, dan lagi. Ya kan? Karena Sayyidina Malik dalam sebuah riwayat dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim itu mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah sungai, ya, telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang istiqomah, yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka masuk ke surga. Di sana tempat Nabi Muhammad akan minum sama para nabi yang lain, ya, dan seketika setelah itu mereka akan meneruskan perjalanan mereka ke surga. Dalam hadis yang sahih banyak sekali yang menyebutkan bahwa telaga Kautsar ini ketika diminum maka tidak akan haus lagi selama-lamanya, tidak akan lagi lapar selama-lamanya. Ya, akan hilang lapar, akan hilang rasa haus. Ini dimaksud dengan Al-Kautsar. Ada yang bilang bahwa Al-Kautsar ini adalah nubuwah, kenabian. Ada lagi yang bilang bahwa Al-Kautsar ini adalah Al-Quran. Al-Mughirah bin Syu'bah menyebutkan bahwa yang dimaksud Al-Kautsar ini adalah Al-Islam. Sedangkan yang lain bilang bahwa Al-Kautsar adalah kemudahan syariat. Ada lagi yang bilang bahwa Al-Kautsar ini adalah banyaknya sahabat, banyaknya umat, dan banyaknya tabi'in atau pengikut. Al-Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama besar dari Syafi'iyah, itu bahkan menyebutkan bahwa yang dimaksud Al-Kautsar adalah tersebut namanya, nama Nabi Muhammad SAW itu di mana-mana. Di seluruh dunia hari ini tidak ada satu waktu pun, tidak ada satu bagian waktu pun di dunia ini kecuali nama Rasulullah SAW itu pasti disebut-sebut, dieluk-elukan. Ketika kapan? Ketika azan. Al-Imam Al-Mawardi juga bilang, Al-Imam Al-Mawardi juga bilang bahwa dimaksud Al-Kautsar ini adalah cahaya yang bersinar dalam hati Nabi Muhammad. Ada lagi yang bilang bahwa Al-Kautsar ini adalah kasih sayangmu kepada orang lain. Al-Imam Al-Mawardi pula kemudian juga mengatakan Al-Kautsar ini adalah syafaat yang dianugerahkan kepada Muhammad untuk melindungi umatmu di akhirat. Syafaat yang dimiliki hanya khusus oleh Rasulullah SAW, itu syafaat apa? Syafaat uzma. Syafaat uzma. Ketika nanti kita semua bingung, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu mau ngapa-ngapain, ya kita semua nanti panik sekali. Kita semua di hari akhir nanti, di hari kebangkitan, di hari mahsyar itu datang ke setiap nabi, meminta pertolongan, meminta tawassul, meminta syafaat.
meminta doa dari mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dimaksud Al-Kautsar di ayat ini. Ada lagi yang bilang bahwa Al-Kautsar ini adalah suatu mukjizat dari Tuhan. Dan mukjizat itu adalah doamu, hai Muhammad, atau doa umatmu, yaitu doa umatmu yang soleh, para wali-wali Allah, ya, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kautsar, kata ulama yang lain, bisa juga diartikan dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada lagi yang bilang Al-Kautsar adalah bisa dimaknai juga dengan pemahaman agama, ya, yang mudah difahami, yang bisa didalami oleh siapapun yang sungguh. Ada juga yang bilang Al-Kautsar adalah salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu pun masuk kepada surat Al-Kautsar. Nah, ini pendapat ini, teman-teman semua, adalah pendapat yang tidak bertentangan. Pendapat-pendapat ini adalah penafsiran yang tidak bertentangan satu sama lain, tapi bahkan pendapat-pendapat ini seperti menegur kita betapa banyak bahwa nikmat Allah itu berikan kepada kita. Maka betapa tidak tahu rasa syukur gitu ya, kalau kita itu malas banget bantu sesama. Ya, paling enggak orang terdekat kita dulu, ayah kita, ibu kita kalau masih ada, tetangga kita, saudara kita, ya kan, kakak kita, adik kita, semuanya. Kemudian baru yang lebih jauh lagi tetangga, kemudian teman-teman, sahabat-sahabat, karena akan kebutuhan mereka apa yang kita bisa bantu, dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari perwujudan surat Al-Kautsar pertama ini. Inna a'tainakal kautsar, hai Muhammad dan hai umat Muhammad, sungguhnya kami telah memberikan banyak sekali nikmat yang tidak terhitung, ya kan? Nah, maka jangan pelit, jangan hitung-hitung, karena kami memberi kamu itu tidak hitung-hitung. Jangan kamu tunda-tunda, karena kami itu memberi kamu juga nggak pakai lama-lama. Maka kemudian inilah hakikatnya bentuk terbaik kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Nah, kemudian fasalli li rabbika wanhar. Ayat kedua ini sebagaimana tadi sudah sempat disinggung bahwa yang dimaksud dengan salat dengan ayat 2 ini adalah apa? Salat. Kita harus ketika salat itu khusyuk. Ya, ketika kita khusyuk, kita tidak memikirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak niat sholat itu agar dilihat oleh orang. Oh, ini orang rajin banget sholatnya gitu kan. Bukan biar kita bisa update status jam 3 malam. Bukan biar kita bisa disebut orang yang bangun malam hari. Nah, ini semua para sahabat yang mengamalkan ayat ini itu benar-benar sampai mendarah daging, sampai dalam banget. Kan bisa diberikan sebuah riwayat para sahabat itu bahkan sangat menghindari nama mereka disebutkan. Misalnya suatu ketika salat subuh, Rasulullah SAW setelah berjamaah dengan para sahabatnya, setelah salat, Rasulullah SAW berpaling gitu ya, menghadap para jamaah, para sahabat, dan kemudian bertanya, siapa dari kalian semua, hai sahabatku, yang semalam bangun dan kemudian melihat bintang jatuh? Maka salah seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain, dia kemudian mengangkat tangan dan kemudian bilang, saya ya Rasulullah, saya semalam terbangun. Nah, yang menarik di lafaz hadis itu disebutkan bahwa Imran ini bilang, amma ini lam akun fi salatin walakinni dirtu. Oh, saya bangun semalam, tapi saya semalam bangun itu bukan untuk sholat. Ya, gitu. Jadi memang benar-benar hati-hati sekali memilih diksi, melakukan pernyataan agar kemudian tidak dianggap dia melakukan sesuatu amal soleh, padahal dia nggak melakukan itu. Gitu. Subhanallah. Kata Imam,
ya Rasulullah, aku bangun semalam tapi bukan untuk sholat, tapi karena aku disengat oleh kalajengking alam beracun. Maka kemudian aku terbangun, lalu aku melihat apa bintang bintang jatuh. Nah, sholat ini kata para ulama di ayat ini itu bisa dimaknai dengan sholat yang sembahyang fardu 5 waktu, bisa juga dimaknai dengan menurut tafsiran Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in yang paling tersohor di zamannya, bisa juga dimaknai bahwa fasal di rabbika ini adalah sembahyanglah subuh berjamaah, kemudian setelah itu sembahyanglah sholat Idul Adha di hari Adha. Lalu kemudian wanhar dan sembelihlah kurban di hari Idul Adha. Al-Imam Al-Qurtubi kemudian menukil dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu dan Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dua orang sahabatnya sangat agung, bahwa yang maksud dengan wanhar di ayat 2 ini bukan hanya sembelih, tetapi juga bisa dimaknai dengan hadapkanlah dadamu untuk Tuhan ketika sholat. Maka kemudian banyak para ulama yang beristidlal dengan kalimat wanhar di ayat 2 ini dengan apa? Kewajiban menghadapkan dada. Ya, kewajiban menghadapkan dada ke kemana? Ke kiblat, lurus ke kiblat. Kalau muka itu nggak harus. Artinya bukan bagian daripada rukun sholat itu menghadapkan muka ke kiblat. Kadangkala muka kita itu diperbolehkan untuk tunduk ke bawah ke tempat sujud. Tetapi dada ketika sedang berdiri itu wajib menghadap kiblat. Bagaimana kepala itu kalau kita kebetulan nengok gitu ya, nengok nggak sengaja, maka itu hanya sebatas makruh saja. Ya, selama tidak menimbulkan gerakan yang lebih 3 kali berturut-turut yang besar, seperti misalnya menoleh yang berlebihan, maka tidak membatalkan sholat. Tapi ketika kita membelokkan badan kita, membelokkan dada kita dari selain kiblat dalam sholat, maka itu batal menurut pendapat Imam Syafi'i, kalangan Syafi'i, ulama Syafi'i dalam hal ini itu berkata demikian. Berdalilkan ini wanhar. Jadi bukan hanya menyembelih saja yaumun nahar, ya kan, pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, tapi juga dinamai dengan dada. Hadapkanlah dadamu, sembahyangkanlah karena Tuhan ke kiblat dengan meletakkan tangan kanan ya di atas tangan kiri, di atas dada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya para pembencimu lah yang mereka itu terputus. Jadi al-abtar ini teman-teman itu biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk mereka yang tadinya itu punya anak, banyak gitu anak-anaknya hidup, baik laki-laki maupun perempuan, ya kan, terutama laki-laki nih, dia punya banyak laki-laki, tapi kemudian tiba-tiba anak-anaknya laki-laki itu meninggal semuanya. Nah, kan kita tahu ya bahwa secara umum keturunan itu disambungkan secara genealogi itu dari siapa? Anak laki-laki, gitu. Anak laki-laki. Ya kan, bin siapa misalnya Nabi Muhammad bin Abdullah atau bin Abdillah. Muhammad anaknya Abdullah, dia laki-laki, bukan Muhammad bin Aminah. Ya, bukan Muhammad anaknya Aminah, bukan, tapi Muhammad anaknya Abdullah bapaknya. Jadi nasab itu disambungkan kepada siapa? Ayahnya, kecuali siapa? Satu orang. Nabi Isa alaihissalam itu binnya, nasabnya itu disematkan kepada siapa? Ya, Isa ibnu Maryam. Nah, yang menarik juga, Isa ibnu Maryam itu tidak boleh kita sebut dengan Isa bin Maryam. Nih, penting nih teman-teman. Ini penting banget. Coba yang mungkin lagi kurang fokus dengan ini. Jadi Isa tidak boleh disebut dengan Isa bin Maryam. Yang tepat adalah Isa ibnu Maryam. Jadi harus ada ibnunya. Loh, bedanya apa, Ustaz? Bedanya apa, Kak?
Bedanya adalah kalau Isa bin Maryam, maka seakan-akan kita menisbatkan Maryam ini sebagai seorang ayah laki-laki, gitu. Sebagai laki-laki. Bin itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu imla, dalam ilmu tulis menulis dan ilmu mengucapkan bahasa Arab itu tidak boleh Aisyah bin Maryam. Makanya teman-teman coba deh buka mushaf dimanapun ada kalimat Aisyah bin Maryam itu pasti ditulis dengan alif di ibnunya. Coba buka. Mustahil ditemukan di Al-Quran. Nah, ini trivia nih, trivia banget, berharga banget. Di Al-Quran itu tidak ada kata Aisyah bin Maryam kecuali di kalimat binnya ada alif ibnu. Artinya apa? Artinya orang-orang Arab itu menuliskan penisbatan ibnun kepada orang yang di atasnya itu dengan alif ketika mereka menisbatkan bukan kepada ayah. Bisa jadi kepada ibu, bisa jadi kepada paman, bisa jadi kepada kakek. Nah, ini fakta penting yang faedahnya bagus sehingga kita bisa dengan hanya membaca lafaznya saja kita bisa tahu orang ini ya itu ayah aslinya apa bukan, orang ini itu ayah aslinya atau bukan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dikata-katain sama masyarakat jahiliyah. Ada yang bilang bahwa ayat ini itu berturun berkenaan dengan seorang tokoh pemuka dari kalangan Quraisy jahiliyah, musyrik Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Ada lagi yang bilang bahwa ayat ini berkenaan dengan turun berkenaan dengan Abu Jahal yang aslinya bernama siapa? Ammar bin Hisham. Nah, jadi mereka mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Mereka mengolok-olok Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu punya banyak putra. Jadi Rasulullah SAW itu istrinya kan banyak. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Ya kan? Nah, tapi Rasulullah SAW itu tidak memiliki anak kandung gitu ya. Kecuali dari siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan itu 4 anak jumlahnya, 4 anak perempuan, yaitu siapa? Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan Sayyidah Ruqayyah. Dan kemudian anak laki-lakinya ada Abdullah, ada Qasim, ada Qahir. Dan kemudian juga ada dari istri beliau yang lain ada anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Nah, 4 anak laki ini Allah, Qasim, Qahir, dan kemudian Ibrahim itu semuanya tidak ada yang hidup sampai dewasa. Artinya mereka semua meninggal ketika umur mereka masih kecil. Maka kemudian orang Arab pun pasca kejayaan itu ngata-ngatain Nabi Muhammad. Maksudnya orang Quraisy juga ngatain, kamu itu terputus, nggak ada nasabnya. Ya. Bahkan beliau dikata-katain begitu sama pamannya sendiri, Abu Lahab. Setelah mendengar bahwa anak laki-laki Nabi telah meninggal, dia pergi menemui kawan-kawannya sama musyrikin dan berkata, "Hei, aku kasih tahu semua kalian nih ya, malam ini sudah putus keturunan Muhammad, sudah putus keturunan si Muhammad ini, ya kan?" Ada lagi yang bilang bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Uqbah bin Abi itu juga tokoh besar ya, dari kalangan musyrikin Quraisy. Dia datang ke teman-temannya, ke tongkrongannya, ya kan, ke tempat dia biasa tubir lah, ketika mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah meninggal anak laki-lakinya, dia bilang al-abtar, putus sudah keturunan si Muhammad ini. Nah, ternyata Allah bilang inna syani'aka walad, sesungguhnya yang terputus keturunannya itu yang mereka yang ngata-ngatain kamu. Nah, ini bisa dimaknai dua. Bisa dimana secara hakiki, bisa dimana secara kiasan. Maksudnya gimana? Kalau secara hakiki, secara pemaknaan literal gitu, kita akan temukan bahwa nanti anak laki-laki Abu Lahab itu nanti mati. Kapan? Ketika ya anak
Abu Lahab itu anak laki-lakinya itu mati diterkam singa. Ya, jadi karena kata-kata Nabi Muhammad dan Allah bilang, Allah balas Allah dengan bilang inna sya'na, kalau sesungguhnya yang terputus nanti kalau kamu yang mau kamu yang bilang kamu itu terputus, ya mereka yang terputus sungguhnya, ya kan. Abu Lahab anak laki-lakinya kemudian mati dimakan diterkam singa. Nah, secara kiasan ini kita bisa maknai juga bahwa sesungguhnya yang bilang kamu itu terputus secara genetik, secara keturunan genetik, sesungguhnya kamu itu tidak terputus wahai Muhammad secara ideologi, secara ajaran. Anak-anak laki kamu, anak-anak ideologis, bukan anak-anak biologis, itu lebih banyak ketimbang mereka orang-orang musyrik yang meski punya anak-anak ideologis laki-laki banyak, tapi sebenarnya mereka semua itu tidak ada yang meneruskan mereka. Bahkan kemudian memusuhi Nabi Muhammad, dia menjadi masuk Islam dan menjadi menjadi penulis wahyu Rasulullah SAW. Yaitu siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, ini al-abtar yang sesungguhnya, ya kan? Abu Jahal ngata-ngatain, Muhammad, kamu abtar, kamu terputus yang satu. Allah bilang, kamu Abu Jahal abtar. Dengan cara apa Allah wujudkan Allah-Allahkan ini? Allah olok Abu Jahal dan wujudkan, balas olakan mereka dengan memasukkan anaknya sendiri, yaitu bernama Ikrimah, kepada Islam. Nah, inilah kemudian teman-teman semua hormati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya singgung pada hari ini. Selebihnya kita akan buka tanya jawab, ya. Ada masih lagi banyak yang bisa kita kupas sebenarnya dari Al-Kautsar ini, semoga nanti bisa nampak di tanya jawab, ya. Baik, Allah alam bisawab. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah khair kepada Ustadz untuk penyampaian materinya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan fitur raise hand. Kemudian saya akan menunjuk untuk mempersilahkan. Setelah itu silakan sampaikan pertanyaannya lewat fitur suara. Ada dari Ummu Hufaz, ya. Sebentar, saya nyalakan dulu fiturnya. Ya, silahkan Ummu Hufaz untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, apa sih ciri-ciri orang yang berkah? Adakah ciri-ciri orang yang penuh keberkahan? Terus, kalau misalnya hidup kita itu penuh cobaan, penuh ujian, apakah itu artinya hidup kita tuh nggak berkah gitu? Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya, Kak, ya, langsung ya. Iya, boleh Ustaz. Ya, jadi ini sebenarnya jadi tema kita, judul tema kita tentang hidup, tentang keberkahan. Bahwa keberkahan itu akan kita raih ketika kita memiliki sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah adalah karakteristik yang Rasulullah SAW ajarkan, yang berarti senantiasa merasa cukup. Senantiasa merasa cukup. Bahwa yang menjadi tujuan kita, yang akan menjadi balasan sesungguhnya, bukanlah dunia. Dunia ini mesti dicari, wajib dimakmurkan.
wajib kita kembangkan, wajib kita cari. Tetapi balasan yang sesungguhnya yang harus kita benar-benar cari, yang lebih utama daripada dunia adalah akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara mencukupi diri kita, merasa cukup. Ketika kita sudah bisa mengelola rasa cukup ini, nanti disitulah bahwa Allah akan memberikan keberkahan. Nah, apa itu keberkahan sebenarnya? Keberkahan itu adalah ketika kamu diberikan banyak, kamu berbagi, dan ketika kamu diberikan sedikit oleh Allah, kamu terima kasih. Keberkahan itu diberikan banyak, maka kamu sebarluaskan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kamu melihat mereka yang di bawah, lantas kamu bersyukur. Dan ketika kamu diberikan sedikit, kamu juga lantas bersabar. Sehingga al-barakah itu, barakah adalah bertambahnya kebaikan. Ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi tidak mesti keberkahan itu pada banyaknya materi. Keberkahan itu juga tidak mesti dalam bentuk momen-momen bahagia. Keberkahan itu juga tidak mesti dalam bentuk momen-momen yang membuat kita senang. Tapi bahkan keberkahan itu juga bisa muncul pada materi yang nampaknya sedikit. Ketika kita qanaah, ketika kita mengamalkan, kalau itu dalam bentuk ilmu, maka itulah keberkahan yang sesungguhnya. Nah, ciri yang paling nampak yang telah ditinggalkan oleh para salafus saleh yang merupakan keberkahan adalah kekalnya karya, abadinya karya mereka. Itu adalah sebaik-baik contoh, senyata-nyata contoh tentang keberkahan. Para ulama menghabiskan umur mereka, para sahabat menghabiskan umur mereka untuk berdakwah, berjihad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakalkan kebaikan balasan mereka selain di akhirat juga dengan cara apa? Dengan cara disebut nama mereka setiap kali disebut dengan sebutan radhiyallahu anhu. Setiap kali disebut nama mereka disebut dengan rahimahullah. Semoga Allah meridhai dia. Semoga Allah memberi rahmat dia. Kalau kita lagi susah, apakah itu berarti lagi nggak berkah? Enggak, tidak begitu. Taulah, susah itu berarti tidak berarti berkah, tidak berarti bertambah kebaikan. Maka Nabi Ayyub alaihissalam yang diberikan cobaan penyakit kulit yang menahun, yang lama sekali, yang bahkan kemudian istrinya itu hampir-hampir nggak sabar, pengen viral aja, pengen pisah dari Nabi Ayyub. Itu maka Nabi Ayyub tidak disebut dengan keberkahan. Tidak, Nabi adalah sumber keberkahan, tetapi bersama itu pula Nabi Ayyub alaihissalam dipuji dengan kesusah payahan. Maka tidak mesti bahwa kita lagi susah, kita lagi sulit, itu kemudian itu tidak berarti tidak berkah. Barangkali keberkahan itu muncul lebih banyak ketika dalam keadaan sulit. Dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Barangkali orang-orang yang diberikan keluasan harta, banyaknya materi, mereka semua menjadikan banyaknya harta, banyaknya materi itu sebagai lumbung pahala. Sedangkan kita yang diberikan kesempitan, tidak diberikan banyak materi, itu diberikan lumbung pahalanya itu dari rasa sabar. Kita menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dan buruknya, dan itulah sebaik-baik sikap yang bisa diambil, yang harus diambil, yang mesti diambil oleh seorang muslim. Gitu. Jadi
Meski kesimpulannya, meski barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, tetapi tidak mesti bahwa dia harus berasal dari banyaknya materi. Ziyadatul khair di sini, bertambahnya kebaikan di sini bisa juga dimaknai dengan apa? Bertambahnya pahala, lumbung pahala untuk tadi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan menjawab ya bagaimana Umi Kupas. Apakah sudah cukup? Oke, selanjutnya bagi yang ingin bertanya silahkan untuk menyalakan fitur raise hand kembali. Lalu saya akan mempersilahkan. Ada dari Raihana. Raihana. Oke, sebentar. Ya, silahkan. Ya, silahkan kepada Raihana untuk sepertinya saya mohon izin untuk membacakan ya Ustadz. Oh ya. Bismillah, terima kasih atas ilmu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya, mungkin berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana membedakan nikmat karena kasih sayang Allah dengan nikmat yang mungkin hanya karena nafsu duniawi diri sendiri atau istidraj? Ya, jazakumullah khairan. Ya. Bagaimana membedakan nikmat yang itu merupakan anugerah ya, kasih sayang ya, Allah, betul. rahmat Allah, dengan nikmat yang dia itu bukan ya rahmat, bukan kasih sayang, bukan fadilah dari Allah. Nah, secara singkat dan sederhana, cara yang paling mudah untuk membedakan apakah nikmat ini itu benar rahmat dari Allah, ataukah nikmat ini memang hanya bentuk dari kemurahan hati. Beda ya, bedakan antara kasih sayang Allah dengan kemurahan hati Allah. Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengasih, yang itu diambil dari sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman adalah maha pemurah, maha pengasih, yang kemurahan hatinya, yang limpahan kasih sayangnya itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang beriman, tetapi juga diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, adapun Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang khusus, rahmat yang memang ditanyakan oleh penanya, yang itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Kembali ke pertanyaan, gimana caranya? Cara paling mudah adalah, apakah ketika kita setelah diberi nikmat bertambah ibadah kita, atau malah itu bikin kita lupa sama Allah? Kalau kita misalnya dikasih tiba-tiba duit 1 juta, dikasih tiba-tiba duit 10 juta, lalu kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, memang Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Lalu kita berikan itu, kita bagi 10 juta yang kita terima tiba-tiba ini, ya, nggak ada hujan gitu ya, tiba-tiba ada datang duit banyak, kita bagikan ke orang yang lain yang juga membutuhkan, maka itulah nikmat yang datang sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nikmat yang dia itu merupakan bentuk kemurahan hati yang biasa saja, kemurahan hati Allah itu adalah ketika hidup kita makin mudah, hidup kita makin kaya, hidup kita makin sukses secara duniawi, secara materi,
secara pangkat, secara jabatan, secara karir, secara karya-karya duniawi lah kita makin sukses, tapi itu membuat kita makin sombong, itu malah makin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut oleh para ulama akidah dengan istidraj. Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah uluran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang dimurkai, hamba-hamba yang Allah benci, hamba-hamba Allah yang Allah tak suka. Allah kasih di dunia, Allah kasih mereka materi, Allah kasih mereka pintu-pintu bumi, pintu-pintu langit, ya kan? Ketika mereka hidup seperti orang kafir, mereka mau hasil dunia. Tapi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan agar apa? Agar mereka makin lupa tentang akhirat. Sehingga Allah bilang di surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Tatkala orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu telah melupakan Islam, telah melupakan ajaran Allah, telah melupakan ajaran Rasulullah, telah melupakan syariat Allah. Mereka meninggalkan syariat dengan sengaja. Maka apa kata Allah? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan semua pintu nikmat dunia. Subhanallah, bayangkan semua pintu fatahna abwaaba kulli syai'. Tapi apa? Hatta idza farihu. Lalu saat mereka senang sekali, mereka merasa bahagia sekali dengan apa yang Allah telah bukakan untuk mereka, berupa materi dunia yang tiada batas, triliunan, mereka kuasai mal-mal, mereka kuasai negara, mereka kuasai sumber daya alam. Allah kasih itu. Memang atas kehendak Allah. Tapi apa kata Allah? Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Saat itulah Allah akan mematikan mereka. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab mereka dan tidak memberikan sama sekali kesempatan untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di nafas terakhirnya. Nah, itulah cara kita mudah membedakan apakah nikmat ini itu memang merupakan rahmat Allah atau bukan. Itu adalah tadi, apakah dengan nikmat ini kita makin bertambah syukur, makin tambah ibadah kita, makin khusyuk kita beribadah, makin banyak kita berbagi, atau justru kita malah makin sombong, justru kita malah makin pelit, justru kita malah makin malas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari istidraj. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan penjelasannya atas pertanyaan dari saudari kita, Raihana. Selanjutnya bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, ada dari Konita. Ya. Bentar, saya nyalakan dulu fitur unmute-nya. Ya, silahkan kepada Konita. Oh, disampaikan via chat. Mohon izin untuk membacakan, Ustadz. Ustadz, apakah cara efektif untuk mengingatkan diri bahwa nikmat Allah itu masih amat luas ketika ada di kondisi terpuruk, sempit, hampir putus asa? Ya, saya terbiasa. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya yang juga menusuk juga nih buat saya. Saya sering kali ketika lagi merasa insecure, ya kan, kalau bahasa anak sekarang ya. Kalau kita lagi merasa kok kita ini kayak nggak berharga, priceless gitu ya. Kita lagi merasa anxiety, kita lagi sedih, kita lagi feeling down lah pokoknya.
itu saya terbiasa mengukur umur hidup. Misalnya, teman-teman punya umur 21 tahun, atau teman-teman punya umur 19 tahun, 20 tahun, kemudian ada yang 25 tahun. Nah, saya misalnya, sebagai contoh, saya umur 24 tahun. Nah, saya biasanya, ketika lagi dalam keadaan down, lagi pengen dispread banget lah, putus asa, itu saya mengukur-ukur. Nih, coba perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Saya biasa mengukur dari dari rasa sedih saya, kalau dibanding-bandingkan dengan rasa senang saya selama 24 tahun hidup, itu lebih banyak mana? Dari cobaan yang Allah kasih di umur saya yang misalnya ini 24 tahun, kalau dibanding-bandingkan dengan sejak saya lahir sampai sekarang, itu lebih banyak mana? Jadi dengan cara yang sederhana, kita banding-bandingkan saja, kita hitung-hitung. Di tahun 2020, saya diberikan musibah. Ini saya nih, kisah nyata beneran. Diberikan 20 di bulan Mei, tanggal 7 saya diberikan musibah mendengar wafatnya ayah, almarhum bapak gitu ya. Nah, kemudian saya sedih, saya merasa sangat sedih gitu ya, sangat putus asa, malas ngapa-ngapain, kok kayak nggak semangat berkarya lagi, nggak semangat lagi berdakwah, nggak semangat lagi menuntut ilmu. Tapi kemudian saya coba hitung dari 1 bulan, 1 hari Allah kasih cobaan, itu nggak seberapa dibandingkan dengan 24 tahun selama ini hidup. Itu Bapak selalu membersamai saya. Nah gitu, jadi dengan cara banding-bandingkan seperti itu. Makanya kenapa Allah bilang wa in ta'uddu, dan kalau kamu hitung, nah adad itu teman-teman, adad itu hitung-hitungan matematika, hisab itu adad, itu hitungan matematika. Coba hitung teman-teman, di umur berapa, Nah dengan cara itulah kemudian kita jadi optimis bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengambil sesuatu dari kita kecuali Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah tidak memberikan satu cobaan yang sangat berat kepada kita kecuali Allah akan berikan juga bersamanya kemudahan sebanyak 2. 1 kesusahan itu sebanding dengan kemudahan. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin Al-Faruq, kata beliau, aku tidak khawatir. Setiap kali aku berdoa, aku tidak pernah khawatir apakah doaku ini akan dikabulkan oleh Allah atau tidak. Yang aku khawatirkan adalah ketika aku tidak bisa berdoa dan bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang lain beliau bilang, seandainya ya, catatan takdir manusia ini ditampakkan kepada semua umat manusia, niscaya mereka semua manusia akan memilih diam, akan memilih tidak berdoa, akan memilih sepenuhnya pasrah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala catatkan di Lauhul Mahfuz berupa takdir dan ketentuan hidup kita. Sayangnya takdir itu Allah SWT tidak singkat. Agar apa? Agar kita itu bisa terus nyambung meminta sama Allah, berdoa. Makanya kemudian doa itu sebenarnya bukanlah alat yang paling utama, faktor utama kita untuk meminta. Tanpa kita berdoa pun, tanpa kita meminta pun, Allah pasti ngasih. Tanpa kita memalas-melas pun, Allah itu sudah maha pengasih. Gitu. Maka kita berdoa, kita meminta, kita memalas, itu bukan hanya karena kita butuh sesuatu, tapi karena kita memang ingin bermesraan dengan munajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kesabaran
dan keistiqomahan untuk senantiasa bernajat, berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Jazakallah khair kepada Ustadz yang telah memberikan penjelasannya, ya semoga menjawab pertanyaan. Kemudian selanjutnya mohon izin untuk membacakan pertanyaan dari peserta dengan nama Azmi. Saya ingin bertanya, bagaimana jika saya yang ingin berkarya, membuat buku, tapi saya merasa bahwa ilmu saya masih kurang dan harus belajar lebih banyak. Di sisi lain, waktu terus mengingatkan saya akan hari akhir. Jadi lebih baik menurut Ustadz apa yang harus diutamakan? Mohon diulangi pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya ada awalan terlebih dahulu, mohon maaf Ustadz. Salah satu tanda berkahnya ilmu dan kehidupan ulama adalah dengan memiliki karya yang abadi, dan kita tahu kalau ulama memerlukan waktu lama sekali untuk membuat karya. Makanya ilmunya masih bermanfaat sampai sekarang. Saya ingin bertanya, bagaimana saya yang ingin berkarya, membuat buku, tapi saya merasa bahwa ilmu saya masih kurang dan harus belajar lebih banyak. Di sisi lain, waktu terus mengingatkan saya akan hari kematian. Jadi, lebih baik menurut Ustadz apa yang harus diutamakan? Ya. Apa bisa di... Ya, baik. Menarik ya pertanyaan ini, karena pertanyaan ini juga lagi saya renungi dalam-dalam gitu ya. Betul, bahwa memang para ulama itu tidaklah menulis sebuah karya kecuali memang sudah matang, sudah paten gitu ilmunya. Nah, kemudian meski Imam An-Nawawi misalnya umurnya itu tidak lebih dari 40-an tahun, tapi karyanya itu sangat banyak sampai ratusan, dan setiap karyanya itu pasti jadi masterpiece gitu. Setiap karya itu pasti jadi jadi rujukan semua umat hari ini, baik di timur baratnya, utara selatannya. Hari ini tidak ada satu rumah pun satu rumah umat Islam pun di dunia kecuali di dalamnya mesti ada kitab Arba'un An-Nawawiyah dan kitab Riyadhus Shalihin. Kalau belum ada ya berarti teman-teman yang kurang update gitu ya. Tapi coba beli buku itu karena itu sangat masterpiece banget lah gitu. Bahkan kemudian disyarah, ya kan, disyarah oleh banyak ulama, dan hari ini itu disyarah sampai di 22 jilid. Saya barusan semalam nge-tweet itu di Twitter saya. Ulama hari ini sampai kemudian jadiin syarah ini di 22 jilid ya, jadi seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kemudian betapa berkahnya karya Imam An-Nawawi. Nah, tapi kita juga mesti lihat bahwa imam-imam semisal beliau itu bisa sampai keberkahan itu karena selain taufik dari Allah, juga karena sejak kecil itu memang sudah dikaryakan untuk itu. Beda dengan kita yang kebanyakan masih atau baru hijrah, baru semangat menggebu-gebu dakwahnya ketika atau baru ketika remaja 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Nah, lalu gimana? Sedangkan kewajiban itu lebih banyak daripada waktu. Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban kita untuk berkarya lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Maka nasihat saya, saran saya kepada diri saya sendiri juga dan juga para teman-teman, akhwati fillahi rahimakumullah, berkarya saja dan kemudian tidak usah banyak mikir, terutama untuk buku ya. Meski yang namanya buku itu akan semakin bisa dinikmati ketika yang kita dapatkan, kita baca, bahan bakunya lebih banyak gitu. Artinya seimbangkan antara dua hal, antara kita berkarya, menulis, berbagi dengan terus menambah bahan baku, membaca lebih banyak, mendengar lebih luas, tidak hanya dari satu sumber tapi terus dalami lagi. Dan sebaik-baik orang, ini menurut saya ya, ketika saya sudah
saya menemukan banyak sekali literatur saya temukan bahwa sebaik-baik orang yang menulis adalah mereka yang menulis untuk belajar, untuk mengingatkan diri sendiri-sendiri, dan kemudian juga untuk agar apa yang dia sudah dapatkan itu untuk lebih lebih matang, untuk lebih paten. Coba deh teman-teman nanti materi, sebagai contoh sederhana saja, materi yang sudah saya sampaikan pagi hari ini, coba teman-teman tulis dalam lembar kertas gitu ya. Itu akan jauh lebih berbeda ketimbang hanya menghafalkan saja, kemudian menyampaikannya secara verbal dengan mulut. Sangat-sangat berbeda. Ketika kita menulisnya, terus satu-satu kemudian baru disampaikan ulang, itu akan jauh berbeda. Makanya kemudian para ulama bilang, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, bahwa ilmu itu adalah buruan dan menulis adalah pengikatnya, pengikat buruan itu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati, maka ikatlah hasil buruanmu dengan ikatan yang kuat, yaitu dengan cara buku. Nah, terakhir nasihat saya, dan semoga ini bisa jadi penutup ya, nanti kalau ada yang masih sisa bisa kita diskusikan lagi, saya akan jawab lagi melalui WhatsApp ya. Nah, terakhir adalah bahwa Allah bilang di surat At-Taubah, di mana di sana Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad kepada para sahabatmu, kepada para pengikutmu, pada umatmu semuanya, katakan kepada mereka untuk berkarya, bekerja, untuk memaksimalkan amal-amal. Sudah, nggak usah mentingin banyak hal. Karena apa? Karena yang melihat ketulusan dari setiap karya-karya itu bukan orang-orang beriman saja, tetapi yang lebih daripada itu adalah fasayarallah, yang akan melihat lebih dahulu adalah Allah, dan kemudian wa rasuluhu, dan juga yang akan nanti bersaksi nanti di akhirat adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala Muhammad, baru kemudian wal mukminun. Artinya kita sebagai orang yang ingin berkarya dalam bidang apapun, nggak hanya dalam tulis menulis, itu jadikan orientasi kita adalah Allah terus, Allah Subhanahu wa terus, Allah Subhanahu wa taala terus. Nggak usah pikirkan nanti apa kata manusia. Boleh kita dengarkan aspirasi mereka, aspirasi teman-teman terdekat kita yang bisa kita percaya, yang memang mumpuni. Pendapat kamu apa tentang apa yang aku pengen bikin nih? Tolong dong masukannya. Tapi yang kita tanya memang orang ahli, bukan orang-orang yang tidak memiliki kepakaran di bidang yang kita lagi geluti. Nah, tapi jauh daripada itu adalah kita minta penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Rahasia kenapa Al-Imam Al-Bukhari dengan kitab Sahih Bukhari-nya itu abadi, itu bukan karena apa-apa. Ada banyak sekali orang-orang yang selevel dengan Imam Bukhari dalam segi kekuatan hafalan, banyak sekali. Bukan hanya beliau yang hafalnya kuat gitu maksud saya. Tapi Imam Bukhari tidaklah menulis satu hadis dalam kitab Sahihnya kecuali beliau melakukan dua hal. Ini penting. Yang pertama adalah beliau berwudu, bersuci, dan kemudian beliau sholat 2 rakaat. Artinya dari 8.000-an hadis yang ditulis, dikumpulkan, ditata, disusun di kitab Sahih Bukhari oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, seorang ulama kelahiran Bukhara yang lahir di bulan Syawal, pas banget nih bulan Syawal ya. Beliau berarti setidaknya sholat 8.000, sholat sunnah 2 rakaat 8.000 kali. Coba bayangkan. Nah, itulah rahasia kenapa nama mereka begitu harum. Kadang mereka begitu harum sepanjang zaman. Hingga para ulama semua yang sepakat kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim,
secara mutlak adalah kitab Sahih Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita karunia keikhlasan, memberikan kita karunia ketulusan, kemurnian hati, agar senantiasa terus menerus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya orientasi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allah